dari rumah masing-masing lewat live streaming. Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadat rosario kita pada sore hari ini yang akan kita juga lanjutkan dengan perayaan Ekaristi Kudus. Karena itu mari kita mengawalinya dengan menyanyikan sebuah lagu. Puji syukur 630. 630. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tahtamu anakmu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Marilah pada peristiwa mulia yang pertama ini, kita persembahkan harapan dan doa-doa kita melalui Bunda Maria untuk memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita, keluarga ataupun umat di paroki kita yang akhir-akhir ini telah
kembali ke hadirat Tuhan, dan juga terlebih khusus bagi saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan karena terinfeksi virus corona. Semoga mereka diberikan tempat yang layak dalam kerajaan surga untuk menikmati kehidupan yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Mari pada peristiwa mulia yang kedua ini kita aturkan doa-doa kita kepada Allah Bapa lewat perantaraan Bunda Maria untuk saudara-saudari kita yang mendedikasikan diri untuk mau membantu sesama, menolong sesama yang terpapar virus corona,
lewat perawatan dan perhatian mereka, khususnya bagi para dokter, perawat, dan sukarelawan, agar mereka senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan baik, dan semakin banyaklah orang ditolong dan boleh sembuh dari penyakit. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Mari pada peristiwa mulia yang ketiga ini, kita juga mohon bantuan Bunda Maria untuk memohon Roh Kudus Allah turun bagi para pemimpin negara, pemimpin agama, dan siapa saja pengambil kebijakan di dalam kehidupan bermasyarakat, agar mereka sungguh diberikan kebijaksanaan, khususnya di dalam mengatur segala kehidupan masyarakat berhadapan dengan pandemi COVID.
ini. Semoga dengan kebijaksanaan dan aturan-aturan yang dikeluarkan sungguh dapat membantu masyarakat untuk dapat menangani virus corona ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami pada api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Mari pada peristiwa mulia yang keempat ini, kita bersama dengan Bunda Maria memohon Roh Kudus bagi saudara-saudari kita yang mengalami sakit, entah karena terpapar virus corona, entah karena sakit yang lain. Semoga Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya mengurapi mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan agar dapat menjalani kehidupan mereka dalam keadaan yang baik.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Mari pada peristiwa mulia yang kelima ini, bersama dengan Bunda Maria kita hantarkan doa-doa kita kepada Bapa di surga untuk memohon perlindungannya bagi segenap umat masyarakat yang dalam segala kesulitan kehidupan berhadapan atau karena ancaman virus corona ini, terlebih bagi segenap umat yang ada di paroki Kristus Raja Andalas, paroki kita. Semoga senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah dalam seluruh kehidupan masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda Gereja, Bunda umat beriman, kami bersyukur kepadamu. Engkau tak henti-hentinya mau mendampingi kami umat-Mu, gereja-Mu, di dalam segala pengharapan-pengharapan kami. Dan semoga harapan kami yang kami aturkan pada sore hari ini sungguh Engkau antarkan kepada Putra-Mu, agar mendatangkan sukacita hidup bagi kami umat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan Ratu Surga, puji syukur nomor 16. Puji syukur nomor 16. Ratu surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah,
Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi seluruh harapan dan kerinduan kita yang kita hantarkan kepada Bunda Maria lewat rosario kita sore hari ini, dituntun, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian doa rosario kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tutup dengan lagu Puji Syukur 629. 629. Kurangkai mawar yang harum merbak, lambang kasihku padamu Bunda.
Kita siapkan puji syukur 530. Sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat sore. Pada kesempatan ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan Ekaristi Minggu Paskah ke-7 dan juga sekaligus merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Pada kesempatan ini tentu saja kita merayakan syukur karena kita senantiasa dituntun dan dilindungi oleh Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Kita diajak untuk membangun persatuan melalui tindakan langsung dan juga tidak langsung dengan memanfaatkan media komunikasi sosial. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengkomunikasikan dirinya dalam sejarah dan dalam diri Yesus untuk bersatu dengan kita. Kita bersyukur karena Tuhan mencipta kita sebagai makhluk sosial yang terarah untuk berkomunikasi. Kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kita kemajuan teknologi yang melahirkan pelbagai alat komunikasi sosial yang membantu kehidupan kita manusia. Kita juga bersyukur bahwa di tengah-tengah keprihatinan atas wabah pandemi COVID-19 yang memaksa kita menjaga jarak dan belum dapat berkumpul dalam Ekaristi sebagaimana biasanya, media komunikasi sosial membantu kita bersatu secara virtual lewat siaran live streaming seperti sekarang yang kita laksanakan ini juga. Paus Fransiskus menulis pesan dengan judul supaya engkau dapat
menceritakan kepada anak cucumu. Hidup menjadi cerita. Semoga lewat Ekaristi Kudus ini kita juga semakin diteguhkan agar memantapkan diri kita sebagai sebuah cerita yang hidup, menjadi kesaksian Kristus di dalam seluruh perjuangan hidup kita. Pada perayaan kudus ini pula kita mau menyampaikan doa-doa kita, bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, Edric Orlando Regi yang merayakan ulang tahunnya yang ke-16, Carter Pandean merayakan ulang tahunnya yang ke-43, Davion Pandean yang merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Dan kita juga bersyukur atas ulang tahun yang ke-8 Maria Priscilia. Juga kita mau memohonkan rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, bagi Bapak Yohanes Beni Susantio 3 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga kita berdoa untuk keselamatan Oma Maria Eni Lengkong 5 minggu yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa-dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gerejamu disiapkan dengan doa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki para rasul bersama Bunda Maria mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janjimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menjanjikan roh penghibur kepada murid-murid-Mu, agar kami jangan sampai Kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu.
yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes.
dimuliakanlah. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku pun datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, Yesus menghendaki kehidupan yang kekal bagi seluruh dunia, tetapi terlebih lagi bagi kita murid-muridnya. Sehingga dalam perikop ini, dalam salah satu ayat ia mengatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu kalau mereka mengenal engkau dan aku. Jadi bagi Yesus pengenalan akan Bapa di surga dan akan dirinya mendatangkan hidup yang kekal. Ada seorang sastrawan yang sangat terkenal dari Amerika bernama Mark Twain. Dia terkenal karena tulisan-tulisannya menarik, walaupun hidupnya sebenarnya urakan, tetapi tulisannya sangat menarik dengan cerita-cerita yang selalu memberikan kesegaran bagi pembacanya. Sehingga tulisan-tulisannya ini digemari oleh lingkungan sastrawan Amerika dan juga Eropa. Satu kali Mark Twain ini diundang oleh Kaisar Jerman untuk mengadakan perjamuan bersama.
mendengar ayahnya mengundang Mark Twain yang sangat kesohor, yang sangat terkenal. Putri Kaisar mengatakan kepada ayahnya, "Papa, engkau mengenal begitu banyak orang, bahkan orang-orang yang penting di dunia ini. Tapi satu yang tidak kau kenal adalah Allah." Nah, sang kaisar terperanjat. Mengapa ada seorang anak bisa mengatakan engkau tidak kenal Allah? Dan itu betul. Saat itu dia semacam tertampar di hadapan anaknya sendiri. Aku mengenal begitu banyak orang. Aku mengetahui banyak hal. Tetapi satu yang paling dasariah, mengenal Allah, tidak sama sekali. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal, jikalau mereka mengenal engkau dan aku. Pengenalan akan Allah itu penting. Sehingga kata-kata sang putri itu mungkin kena untuk kita semua. Mungkin kita hari-hari belakangan ini kejar macam-macam berita. Berita COVID, apakah kita mau lanjutkan PSBB, apakah kita mau herd immunity dan lain macam-macam. Banyak diskusi mengenai itu. Banyak diskusi. Kita mau tahu semua cerita, kita mau tahu semua seluk-beluk informasi. Tetapi kadang kita lupa satu hal yang paling utama, mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Kita hari-hari belakangan ini, itu yang paling populer kita gunakan adalah media komunikasi. Sebagaimana hari ini kita memperingati atau merayakan Hari Doa Komunikasi Sedunia yang ke-54, di mana Bapak Paus kita mengambil tema supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Apa yang mau diceritakan kepada anak cucu? Supaya hidup kita ini menjadi cerita yang aktual, cerita yang hidup. Itu sebenarnya diambil dari kitab Keluaran bab 10 ayat 2. Bahwasanya hari-hari belakangan ini, di masa pandemi COVID-19 ini, tentu banyak cerita, banyak kisah, yang mana kita bisa memberikan kesaksian akan penghayatan hidup kita dalam iman. Kita bisa bercerita banyak kepada anak cucu kita kelak, lewat berbagai macam cara yang kita lakukan. Sekarang ini marak di YouTube. Para imam, para seniman, rakyat jelata itu buat macam-macam kegiatan supaya itu bisa diwartakan kepada masyarakat. Ada yang membawakan dalam bentuk rohani, renungan, ada yang dalam bentuk politik, ada yang dalam bentuk pertanian bercocok tanam, ada yang dalam bentuk seni musik, macam-macam. Ini semua media pewartaan, media komunikasi kepada masyarakat. Tetapi sekali lagi sang putri itu mengingatkan kepada kita, kita boleh kenal, kita boleh melakukan banyak hal dalam hidup ini, tapi jangan lupa satu hal, mengenali Allah dan Yesus. Dan inilah hidup yang kekal kalau kita mengenal Allah dan Yesus. Itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Tetapi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mengenali Allah? Bagaimana kita mengenali Yesus? Dalam bacaan yang pertama sangat jelas, itu kita dituntun untuk mengenal Allah. Dikatakan dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi para rasul, 11 rasul ini, karena Yudas tidak lagi berkumpul atau tidak lagi bersama dengan mereka, 11 rasul ini setiap hari berkumpul, setiap hari berdoa bersama dengan wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang lain, bersama dengan Bunda Yesus, yang mana bagi kita oleh gereja dijadikan sebagai tradisi novena. Hari-hari belakangan ini kita masuk pada hari yang kedua hari ini, ya, novena yang kedua, novena Roh Kudus, di mana kita diajak untuk selalu berdoa. Untuk apa? Supaya kita kenal kehendak Tuhan lebih jauh, lebih dalam lagi.
Macam-macam cara untuk mengenali Tuhan. Lewat doa, lewat sabda Allah yang kita renungkan atau kita baca setiap hari. Juga lewat renungan-renungan atau khotbah yang disampaikan oleh pewarta, entah imam atau juga umat. Atau juga melalui media komunikasi. Video-video klip yang barangkali ditawarkan oleh banyak orang. Itu juga cara untuk mengenal Tuhan. Atau melalui ibadah-ibadah bersama. Sakramen-sakramen yang kita terima. Tetapi yang terutama adalah ketika kita menerima atau merayakan Ekaristi. Sebab di dalam Ekaristi kita semakin menyatukan hidup kita dengan Yesus. Melalui sabda Allah yang dibacakan kita mendengarkan apa keinginan, apa kehendak Tuhan. Melalui komuni yang kita terima, kita semakin mempersatukan diri kita dengan Yesus. Dan melalui doa hening saat kita menerima komuni, kita lebih jauh, lebih dalam lagi bersatu dalam keheningan bersama dengan Yesus. Maka bagi kita doa adalah kekuatan utama bagi kita. Sebab dalam doa kita boleh berkomunikasi secara lebih efektif. Bahkan mengalahkan media komunikasi yang secanggih apapun juga. Itu bisa mengalahkan doa. Karena dengan doa kita mengatasi ruang dan waktu. Setiap saat di mana saja kita berada, setiap waktu atau di mana saja kita berada, kita bisa berdoa. Pun pula tidak memakai media komunikasi. Tapi media komunikasi kita adalah hati, pikiran, dan mulut kita. Dan seluruh alat indera kita pakai untuk mengenal Tuhan. Jadi rupanya pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada yang lainnya. Kata-kata Yesus tadi. Maka saudara-saudari, kita dipanggil dalam situasi pandemi COVID-19 ini untuk membuat satu cerita yang hidup bagi anak cucu kita. Apa maksudnya cerita yang hidup? Membuat satu kesaksian yang hidup. Apa yang kita buat selama ini terlebih dalam masa pandemi ini. Apakah kita cepat menyerah, cepat mengalah, dan membiarkan kita dikuasai oleh rasa takut, rasa cemas, ataukah kita berjuang dalam keterbatasan kita, dalam berbagai macam derita, kita tidak mau kalah dengan pandemi ini. Sebab ketika kita berjuang dalam iman, saya percaya Roh Kudus menolong. Kemarin dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan kepada para murid, juga kepada gereja, dikatakan, ada satu hal yang belum kamu minta kepada saya. Dan kalau itu kamu minta, maka sukacitamu menjadi penuh. Apa yang mesti kita minta? Minta karunia roh. Karunia roh. Supaya apa? Kita dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memberikan sukacita dalam segala situasi hidup kita. Dalam segala situasi. Jadi orang bisa bersukacita pun pula dalam itu derita. Sukacita tidak sama dengan senang. Senang itu ada kalau ketika orang sehat, ketika orang barangkali itu sukses, ketika orang itu dapat melaksanakan dengan baik pekerjaan-pekerjaannya, ketika semuanya berjalan dengan lancar dan baik, atau ketika ada acara syukuran, ulang tahun atau pesta pernikahan atau pesta apa, itu senang. Tetapi sukacita adalah hati yang damai, yang terdalam, yang kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan dalam segala situasi, sakit, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Itu adalah sukacita. Menutup renungan saya, ada seorang itu ingin menjadi Katolik, orang dewasa, lalu datang kepada pastor paroki. Pastor, saya mau menjadi Katolik, saya mau menjadi murid Yesus. Pastornya dengan senang, iya, selamat datang. Boleh, tentu saja. Itu gereja kita terbuka untuk umum, gereja kita Katolik, bersifat universal untuk siapa saja yang mau datang. Tapi orang ini mengatakan, tapi satu hal pastor, saya tidak mau repot dengan macam-macam kegiatan-kegiatan rukun, kegiatan APP, kegiatan Ekaristi di gereja, kegiatan macam-macam di dalam lingkungan atau dalam rukun. Yang penting saya mau menjadi Katolik, menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus, tapi saya tidak mau macam-macam. Saya terlalu sibuk untuk hal itu. Lalu pastornya mengatakan, baik, bisa, tetapi bukan di paroki ini. Kamu pergi ke paroki yang sana.
Itu di sana kamu bisa melakukan itu, menjadi Katolik seperti yang kamu inginkan. Dia katakan, di mana itu pastor? Dia bilang, kira-kira 40 kilo dari paroki ini, sedikit di luar kota, ada di sana. Dan dengan senang hati, dengan penuh harap dia ke sana supaya bisa diterima. Di sana dia melihat memang ada satu bangunan gereja yang tua dengan beberapa bangunan yang lain, mungkin bangunan pastoran atau apa, tapi itu sepi sekali, penuh dengan rumput-rumput, penuh dengan banyak itu kotoran, daun-daunan, tidak terawat bangunan itu. Lalu ketika dia masuk ke dalam gereja, dia melihat sejumlah kecil, bukan sejumlah besar, sejumlah kecil orang-orang jompo. Ada berdoa di situ dengan lilin yang redup-redup. Mereka berdoa dalam keheningan masing-masing, tidak ada kegiatan. Rupanya gereja atau paroki ini mati sama sekali karena tidak ada kegiatan sama sekali, mati. Itu yang pastornya katakan, ketika seseorang tidak mau ambil bagian dalam kegiatan, maka sebenarnya kita tidak ada lagi komunikasi. Dan ketika tidak ada komunikasi, maka hidup kita bukan lagi suatu cerita. Cerita menjadi hidup ketika ada komunikasi, ketika ada kegiatan, ketika orang mau terlibat, merasa bagian daripada yang lain, merasa terlibat, berpartisipasi. Saya senang. Tadi pagi saya dapat berita, ada berita sedikit menyedihkan, satu warga kita itu tiba-tiba rumahnya rusak, ya, rusak karena turun fondasi rumahnya. Rupanya mungkin tempat itu sedikit berawa-rawa atau apa, lalu agak turun. Lalu saya menyampaikan itu kepada grup WA dan banyak yang memberikan reaksi. Apa yang bisa kita buat, pastor? Segera, kasihan ini. Dalam masa COVID ini kita tidak hanya terikat pada orang-orang sakit, orang-orang yang meninggal, tapi juga saudara-saudara kita yang ditimpa kesusahan ini. Mari kita buat sesuatu. Saya sengaja melempar itu supaya melihat reaksi umat bagaimana, dan ternyata reaksi umat itu sangat peka dalam hal ini. Itu suatu kegembiraan ketika kita masih punya reaksi, ketika kita masih punya perasaan solidaritas satu sama lain, bersikap solider terhadap orang lain. Itu yang sangat penting. Itu cara kita mengenali Allah, ketika kita mengenal lebih jauh daripada sesama. Maka kalau sang kaisar mengundang Mark Twain untuk makan bersama dalam perjamuan, Yesus juga mengundang kita dalam Ekaristi ini untuk makan bersama, makan roti kehidupan. Supaya apa? Kita lebih dekat, kita lebih saling kenal. Karena menurut George Homans, salah seorang ilmu atau pakar sosial dari Jerman, mengatakan orang baru saling mengenal ketika dia mau selalu bertemu. Dan pertemuan-pertemuan memungkinkan orang saling kenal dan saling menyayangi. Itulah pertemuan. Lewat media komunikasi kita bisa saling kenal dan saling mengasihi, tapi terutama lewat doa yang pribadi, yang terdalam, kita mengenal Tuhan jauh lebih utama, lebih penting, supaya kita memperoleh kekuatan, berkat dan rahmat-Nya. Amin. Saudara-saudariku, kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, cerita tentang Kristus menunjukkan betapa Allah memperhatikan kita sampai Ia menjadi manusia dan masuk dalam sejarah kita. Dialah Kristus perantara kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui Kristus, awal dan akhir dari kehidupan kita.
Bagi gereja, ya Bapa, sebagaimana Engkau menugaskan Musa, demikian juga Engkau mengutus gerejamu untuk menceritakan tanda-tanda mujizat, supaya makin banyak orang merasakan bahwa Engkaulah Tuhan yang hadir dan peduli. Semoga gerejamu selalu menjadi cerita benar dan menceritakan kebenaran, entah secara langsung maupun lewat media komunikasi sosial. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, di tengah persoalan yang timbulkan oleh pandemi COVID-19, kiranya para pemimpin bangsa mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, dan bersaudara, teristimewa berhadapan dengan masalah bersama ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah mereka. Semua yang Kau percayakan turun terlibat dalam karya-karya komunikasi sosial. Jauhkanlah segala bahaya, kuatkanlah dan teguhkanlah, agar mereka makin sanggup menceritakan kebenaran dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban pandemi COVID-19 dan segala upaya menghadapinya, ya Bapa, anugerahkanlah kebahagiaan kekal bagi yang meninggal, kuatkan, sembuhkan yang sedang sakit, dan hentikanlah persebaran virus ini. Semoga aneka upaya pemerintah, para medis, para peneliti, dan semua pihak yang bekerja bersama-sama membantu masyarakat dan terus mencari berbagai solusi dari banyak persoalan yang muncul, mendapat perlindungan dan berkat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pastoral, komunikasi sosial di keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki, ya Bapa, berkatilah karya-karya pastoral komunikasi di keuskupan dan paroki-paroki kami, agar semakin didukung tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar kami semakin mampu bercerita tentang Engkau di zaman modern ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga sampaikan syukur dan permohonan kita untuk saudara-saudari kita yang bergembira bersukacita atas ulang tahunnya. Bagi anak kekasih Edric Orlando Reggie 16 tahun, Maria Priscilia 8 tahun, Carter Pandean yang ke-43 tahun, Davion Pandean yang ke-11 tahun. Limpah terima kasih kami aturkan kepadamu Allah Bapa, Sang Pemberi kehidupan, karena dengan penuh sukacita dan kasih Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan ini bagi hamba-hambamu, Edric Orlando Reggie, Maria Priscilia, Carter Pandean, Davion Pandean, dan siapa saja yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Dan dengan penuh kasih pula kiranya Engkau dapat menuntun dan memberkati mereka di dalam perjuangan hidup selanjutnya, agar sungguh dapat mencapai cita-cita hidup yang menggembirakan dan membahagiakan, dan kelak boleh mengantarnya masuk dalam kehidupan yang kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi saudara kita Bapak Yohanes Beni Susantio, 3 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga bagi Oma Maria Eni Lengkong yang meninggal 5 minggu yang lalu. Allah Bapa, sumber kehidupan dan tujuan akhir dari kehidupan kami,
Kami mohon semoga Engkau memberikan tempat yang layak bagi hamba-hamba-Mu Bapak Yohanes Beni Susantio dan Oma Maria Eni Lengkong dalam kerajaan surga untuk mengalami kehidupan yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang sungguh mau mengenal dan percaya kepadamu dalam diri Putramu Yesus Kristus. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, mohon semoga Engkau menuntun dan memberikan peneguhan iman bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita persatukan seluruh harapan-harapan kita, kerinduan-kerinduan kita dengan mempersatukan seluruh doa-doa kita ini sambil memohon 7 karunia Roh Kudus. Puji syukur 93. Puji syukur nomor 93. Marilah berdoa bersama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat mengangkat hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Demikianlah ya Tuhan, segala harapan dan permohonan kami yang kami aturkan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan, Sang Penyelamat kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan Ekaristi Kudus. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Siapkan ini Anda syukurku kepadamu selama-lamanya. Di dalam Yesus Putramu,
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu, dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, doa-doa umat-Mu bersama persembahan roti dan anggur ini, terimalah kiranya ke dalam tangan kasih-Mu. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan pada hari komunikasi sedunia ini, Engkau perkenankan kami mempersatukan diri dengan persembahan Putramu Yesus Kristus yang menjadi pengantara dan teladan hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, ia menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Di depan mata mereka ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan adalah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Paskah ke-7 dan hari komunikasi sosial sedunia, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah Bapa. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi saudara kami Bapak Yohanes Beni Susantio dan Oma Maria Enilengkong, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerah iman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia untuk selama-lamanya.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, maka bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Mari kita sama-sama mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kita doakan puji syukur nomor 92. Puji syukur nomor 92, hari kedua. Marilah berdoa. Allah yang maha bijaksana, Putramu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah ia naik ke surga. Semoga kami pun Kau anugerahi kurnia Roh Kudus demi Yesus Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah, berkatalah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi Kudus kita telah selesai. syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan